Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 21 akan mempresentasikan hasil dari laporan modul 2 kami yang berjudul Data Flow Diagram. Di sini saya Ryan Mulyani dengan NPM 20114 dan partner saya nanti NPM 20113 Ramadana Esa. Itu hasilnya ada pendahuluan yang latar belakang. Sistem informasi adalah manajemen adalah sesuatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan kegiatan manajemen dalam suatu organisasi. Dan dalam modul 2 kali ini akan dibahas mengenai pembuatan suatu diagram dalam sistem informasi manajemen. Diagram tersebut yaitu data flow diagram dengan menggunakan bantuan software Power Designer. Dan diagram ini dapat diartikan sebagai suatu modeling tool yang memungkinkan sistem analis untuk menggambarkan suatu sistem sebagai suatu jaringan kerja proses dan fungsi yang dihubungkan satu sama lain oleh penghubung yang disebut alur data. Dan untuk studi kasus modul 2 kali ini yaitu mengenai suatu usaha penitipan hewan berkah Petcare. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana perancangan data flow diagram pada penitipan hewan berkah Petcare. Tujuan praktikumnya yang pertama, perhatikan mengetahui pengertian atau konsep dari data flow diagram pada sistem penitipan hewan. Perhatikan mengetahui cara membuat data flow diagram sistem penitipan hewan dengan menggunakan software Power Designer. Ketiga, perhatikan dapat menerapkan atau mengaplikasikan pemrograman sistem informasi manajemen ke dalam kehidupan sehari-hari seperti sistem yang ada pada usaha penitipan hewan. Ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian dari sistem, yaitu secara sederhana sistem diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Kemudian ada pengertian informasi, yaitu informasi sendiri adalah komponen yang terdapat dalam konsep sistem informasi manajemen yang penting untuk diketahui dalam upaya memahami dari batasan konsep sistem informasi manajemen. Ini adalah pengertian manajemen. Definisi dari manajemen yang sering digunakan adalah definisi yang digunakan oleh Kons. Menurut Kons, seperti yang dikutip Boyle 2003, manajemen merupakan seni untuk memperoleh atau mencapai sesuatu yang dilakukan melalui dan dengan orang lain di dalam kelompok-kelompok yang terorganisir secara formal. Kemudian ada pengertian sistem for manajemen adalah suatu sistem yang terdiri atas kumpulan orang, prosedur, mesin, database, dan model data sebagai elemen-elemennya. Ketika sistem ini berfungsi mengumpulkan berbagai data, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, kemudian mengolah data tersebut menjadi dan menyediakan informasi manajemen untuk membantu para manajer dalam proses pengambilan keputusan. Ini ada fungsi sistem informasi manajemen yang pertama membantu dalam proses pengambilan keputusan, membantu dalam menemukan suatu masalah, membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis, dan yang terakhir membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Ada batasan sistem informasi manajemen, yaitu secara teori ini ada beberapa sistem informasi, yaitu akuntansi, informasi pemasaran, sistem informasi manajemen persediaan, personalia, distribusi, pembelian, kekayaan, analisis kredit, dan sistem informasi penelitian dan pengembangan. Kemudian ada pengertian diagram konteks, yaitu sebuah bagian level dari data flow diagram yang digunakan untuk menetapkan konteks serta batasan-batasan sistem pada sebuah pemodelan. Berikut contoh dari diagram konteksnya. Di sini ada prosesnya, ini entitas-entitasnya, dan ini relasi atau alur datanya. 4 konsep yang tadi, proses, entitas, data menyimpan, dan arus datanya. Tahapan membuat diagram konteks, langsung saja nanti dijelaskan dengan saya. Manfaat membuat diagram konteks yaitu memperlihatkan ruang lingkup dan batas-batas suatu sistem, termasuk sistem lain yang berinteraksi dengannya. Tidak ada pengetahuan teknis yang dianggap atau diperlukan untuk memahami diagram, mudah menggambar dan mengubah karena konotasi yang terbatas, mudah diperluas dengan menambahkan berbagai level DFT, dan dapat menguntungkan khalayak luas, termasuk pemangku kepentingan, analisis bisnis, analisis data, dan pengembang. Kemudian ada pengertian data flow diagram, yaitu
merupakan suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari sistem, yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Ada fungsi dan aturan di FD, yaitu fungsinya menyampaikan rancangan sistem, mengapakan suatu sistem, dan perancangan model. Ada 4 aturan, yaitu jumlah input dan output, hubungan data store harus diproses, dan posisi proses. Berikut ada simbol dari DFD. Di tas luar, simbolnya persegi 4, proses lingkaran, aliran data yaitu tanda panah, dan simpan data garis 2. External entity atau disebut dengan terminator merupakan pihak dari luar sistem. Ada proses, yaitu proses yang dilakukan oleh mesin dengan mengubah input menjadi output. Data flow, yaitu arus data yang mengalir antar terminator dan proses, dan data store. Data store atau simpan data adalah file untuk menyimpan data yang digunakan untuk proses selanjutnya. Jenis-jenis dari DFD, yang pertama dari diagram level 0. Ini contohnya dari diagram level 0, diagram level 1, berikutnya contohnya diagram level 1. Diagram level 1 ini merupakan lanjutan dari diagram level 0, di mana proses dari DFD level 0 ini dikompos menjadi DFD level 1. Kemudian ada diagram level 2, namun tingkatan ini jarang sekali dikerjakan dan lebih banyak hanya menerapkan 2 level di bawahnya saja, yaitu level 0 dan level 1. Ada tahap membuat DFD, nanti ada dijelaskan oleh teman saya. Pengertian dari software Power Designer, sebuah aplikasi atau tools yang berfungsi untuk mengelola, merencanakan suatu strategi atau transformasi bisnis yang begitu kompleks. Penggunaan Power Designer pertama mendokumentasikan dan langsung dibagikan sebagai strategi persyaratan proses data dengan seluruh organisasi, membuat dan mempertahankan koneksi yang konsisten antar bisnis dan artefak IT untuk menegakkan standar perusahaan atau organisasi, memenuhi persyaratan peraturan dengan memastikan keterlacakan proses dan garis keturunan data melalui sistem aplikasi dan layanan di seluruh perusahaan Anda. Kemudian ada langkah-langkah pengerjaan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan mengenai program untuk membuat data flow diagram menggunakan software Power Designer. Ini adalah bentuk diagram konteks yang sudah kami buat. Cara membuatnya, di sini saya akan menjelaskan cara membuatnya. Yang pertama adalah kita harus menentukan entitas terlebih dahulu. Kita masukkan entitas, ada di sini external entity. Di studi kasus kami ini terdapat 5 entitas. Yang pertama ada pegawai, kemudian pemilih hewan, bukti pembayaran, dan kasir. Selanjutnya kita masukkan proses. Sini kita masukkan proses, kita namai sistem informasi penitipan hewan. Kemudian kita beri flow. Ini dari setiap entitas menuju ke proses dan proses ke entitas. Jadi bolak-balik. Untuk pegawai login, kemudian konfirmasi login. Untuk pemilih hewan menuju proses data pendaftaran, dari proses ke pemilih hewan konfirmasi pendaftaran, dan ini untuk semua entitas. Kemudian setelah kita masukkan semuanya, kita langsung dekompos proses ini. Setelah didekompos, kemudian kita open diagram. Nah, setelah kita open diagram, di sini masuk ke DFD level 0. DFD level 0 ini masih sama, masih ada 5 entitas. Namun ada tambahan 5 proses. Di sini ada 5 proses administrasi, proses pendaftaran hewan, pemeriksaan hewan, pembayaran, dan rekap pembayaran. Cara memasukkannya sama seperti diagram konteks yang tadi. Kemudian kita masukkan juga flow dari entitas ke proses. Dan ditambah satu lagi, yakni ada data store. Di sini data store kita masukkan untuk menyimpan file. Di sini ada file administrasi. Jadi
Dari proses administrasi, kemudian disimpan ke file administrasi, dari pendaftaran hewan disimpan ke file data hewan, dari pemeriksaan hewan disimpan ke file kondisi hewan, dan seterusnya. Setelah sudah kita masukkan semuanya, kita dekompos satu persatu proses yang ada di DFD level 0 ini. Misal untuk proses administrasi, ini kita dekompos. Setelah didekompos, kemudian kita open diagram untuk masuk ke DFD level 1. Kita open diagram. Nah, di sini ada DFD level 1. Ini nanti caranya sama, kita tinggal masukkan flow-nya saja. Kemudian setelah itu berlaku untuk seluruh proses. Seperti proses pendaftaran hewan. Ini juga kita lihat DFD level 1-nya. Kemudian pemeriksaan hewan. Dan ini untuk semuanya. Mungkin itu dari saya untuk penjelasan mengenai program Power Designer untuk membuat data flow diagram. Terima kasih. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari laporan kali ini yaitu yang pertama, data flow diagram adalah suatu modeling tool yang memungkinkan sistem analis menggambarkan suatu sistem sebagai suatu jaringan kerja proses dan fungsi yang dihubungkan satu sama lain oleh penghubung yang disebut alur data. Yang kedua, dalam pembuatan DFD dilakukan menggunakan aplikasi Power Designer yang dilakukan pertama untuk membuat diagram konteks terdiri dari 5 entitas atau proses dan relasi dari entitas ke proses. Dan selanjutnya dilakukan decompose untuk menjadikan level 0, DFD level 0. Di dalam DFD level 0 ini terdapat 5 entitas, 5 proses, 5 data proses, dan juga data flow. Setelah itu dilakukan decompose lagi untuk pada setiap prosesnya dan menghasilkan data DFD level 1. Sistem informasi manajemen sendiri bermanfaat dalam mengikuti pengolahan data, sama halnya dengan sistem penitipan hewan yang cukup kompleks dapat diolah secara komputerisasi agar lebih mempermudah pengambilan keputusan terhadap suatu data. Kemudian saran, sebaiknya perhatikan terlebih dahulu memahami materi modul 2 agar dalam melakukan praktikum dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, sebaiknya perhatikan lebih teliti pada saat melakukan praktikum agar meminimalisir terjadinya error. Yang ketiga, sebaiknya perhatikan melakukan praktikum dengan sungguh-sungguh agar mendapat hasil sesuai yang diharapkan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.